Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, NPM 18 19663201079. Saya dari kelas B semester 5 Prodi Administrasi Negara S1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah kepemimpinan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yakni tentang kepemimpinan. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan organisasi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Nah, karena adanya kepemimpinan, pasti adanya sebuah anggota. Nah, karena adanya sebuah anggota, beberapa orang, maka akan membentuklah sebuah organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi itu nanti akan tersusun struktur organisasi tersebut dari yang paling atas sampai dari yang paling bawah. Nah, selanjutnya ini ada sebuah pertanyaan, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Nah, saya mengenal organisasi itu ketika saya memasuki bangku pendidikan, yang mana di dalam sebuah kelas tersebut akan terbentuknya sebuah struktur dari ketua, wakil kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang kedua, sejak kapan Anda terlibat organisasi? Seperti yang saya katakan tadi, saya mengenal organisasi ketika saya memasuki dunia pendidikan. Saya juga terlibat dalam organisasi dalam dunia pendidikan waktu saya memasuki sekolah dasar, di mana saya sempat menjadi pengurus kelas. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kita mengenal organisasi, terlibat organisasi itu ketika kita dilahirkan. Bisa juga benar dikarenakan ketika kita dilahirkan, maka akan adanya sebuah keluarga. Nah, dalam keluarga tersebut nanti akan adanya kepala rumah tangga, yakni seorang ayah dan para anggotanya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Benar. Manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu saling membutuhkan. Dari ketika ia lahir sampai ketika ia meninggal pun, dia tetap akan membutuhkan orang lain. Yang selanjutnya, saat dilahirkan terlibat dalam organisasi persalinan. Yang selanjutnya, saat menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan, ya, seperti struktur dalam kelas. Yang terakhir, bahkan saat dimakamkan kita terlibat organisasi pemakaman. Bahkan sampai kita meninggal pun kita masih terlibat dengan orang lain, masih terlibat dengan organisasi, masih terlibat saling bertemu, saling berkumpul dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya, definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, di dalam sebuah organisasi itu akan ada beberapa anggota, beberapa orang. Nah, mereka akan bekerja sama karena mereka mempunyai tujuan atau visi misi. Nah, mereka akan bekerja sama guna mencapai tujuan mereka. Apa sih tujuan mereka? Begitu.
Nah, di sini ada pun jenis-jenis organisasi. Ada organisasi formal. Biasanya organisasi formal memiliki struktur yang rapi, yang baik, yang teratur. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contohnya, organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah organisasi ini, contohnya adalah seperti di provinsi, gubernur. Nah, di dalam itu nanti mereka sudah tercatat jelas di dalam struktur siapa bupatinya, siapa wakilnya, sampai yang paling bawah. Nah, karena sudah tersusun rapi, itulah mereka disebut dengan organisasi formal. Yang selanjutnya yaitu organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang lebih spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi, sejenis, dan sebagainya. Nah, organisasi informal ini mungkin bisa dikatakan bukan organisasi informal, yang mana mereka tidak memiliki visi, tetapi kurang diperhatikan karena organisasi ini bukan termasuk organisasi resmi. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Menurut Davis tahun 1951. Nah, yang selanjutnya, kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Ini menurut dari Davis tahun 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini dalam kepemimpinan dalam organisasi ini, seorang pemimpin akan memengaruhi para bawahannya, memberikan arahan kepada para bawahannya agar mencapai tujuan mereka, di mana mereka sudah menyepakati dan mereka akan saling bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Nah, yang selanjutnya ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu ditetapkan oleh seorang pemimpin. Nah, di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah agar mendapatkan respect dari para bawahan. Nah, seorang pemimpin ini akan mendekati bawahannya guna ketika mereka akan mencapai sebuah tujuan, ketika mereka bekerja sama, itu lebih mudah. Karena ketika mereka canggung, mereka akan sulit dalam bekerja sama. Mereka akan sulit mencapai tujuan karena mereka tidak kurangnya pendekatan dengan sesama, dengan anggota, dengan para bawahan, dengan para atasan. Nah, yang nomor 2, memberikan semangat dan motivasi. Nah, para pemimpin ini biasanya akan memberikan motivasi, memberikan semangat kepada para bawahan guna para bawahannya ini lebih semangat dalam bekerja agar mereka bisa mencapai tujuan lebih cepat, atau mungkin yang penting mereka bisa mencapai tujuan mereka. Nah, yang terakhir ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, ketika para atasan ini memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan kepada para bawahannya. Nah, ketika para bawahannya ini melakukan kesalahan, sebaiknya jangan
jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya, tetapi para atasan ini, pemimpinnya maksudnya, itu mendengarkan dari bawahan, dan menyimpulkan apa sih penyebabnya kesalahan tersebut. Ketika sudah menemukan kesalahannya, sebaiknya pemimpinnya ini memberikan arahan dengan pelan-pelan agar para bawahannya ini tidak terlalu menyalahkan dirinya juga, karena ketika dia menyalahkan dirinya juga, dia ketika dalam bekerja nanti dia akan merasa ketakutan. Ketika saya melakukan kesalahan, saya pasti akan diginikan, saya pasti akan dibegitukan, saya takut. Nah, sebaiknya pemimpin itu memberikan semangat, memberikan kepercayaan dan tanggung jawabnya itu ditambahi dengan motivasi. Itulah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, salah penjelasan. Itu semata-mata milik saya. Jika ada kelebihan, itu semata-mata milik Allah. Saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.